Setiawan, lu dengar, lu gak bakal jadi artis. Tidak. Apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Ya, masalahnya kalau dia jadi artis, apaan kok yang ditarik, yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. TV gak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah. Pelawak, lucu, pinter. Kalau mau bodoh sekalian. Tapi untuk orang kayak lu, Peggy, sorry to say ya, lu gak akan jadi artis, lu gak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi juga lu balik lagi jadi kuli. Percaya sama gue. Apalagi kalau lu kelakuannya ngomongnya kayak begitu lagi. Iya. Segoblok-gobloknya artis, setolol-tololnya artis, tidak setolol, tidak segoblok seperti Nikita Mirzani. Apa prestasinya Nikita Mirzani yang selama ini dia jual? Ya, yang katanya dia seorang artis. Prestasi Nikita Mirzani yang saya lihat adalah dia ini selalu membuat masalah dengan orang lain. Itu adalah prestasi terbaik yang ada pada diri Nikita Mirzani. Itu yang dia jual saat ini, selain barangnya dia itu yang dia jual. Sorry, saya agak kasar, karena saya sedikit kesal dengan pernyataan Nikita Mirzani yang dimana orang ini di dalam video tadi sangat-sangat merendahkan Peggy Setiawan. Katanya apa yang bisa Peggy Setiawan jual? Ngelawak juga gak bisa. Jadi saya pikir teman-teman netizen, ayolah, monggo. Sudah ada target terbaru untuk kalian kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum menonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Oke. Terkait dengan pernyataan gila, pernyataan goblok, pernyataan tolol yang ditunjukkan oleh artis yang hanya viral melalui masalah ini, tentunya mendapatkan reaksi-reaksi yang sangat keras dari para netizen Indonesia ya. Mari kita simak bersama-sama. Perkataan Nikita Mirzani ini ya ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya loh. Kenapa? Salah satu dia memojokkan hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ya, salah satu hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ini belum ada loh ya konten-konten lain yang bahas tentang ini ya. Saya ucapkan ini. Salah satu Nikita Mirzani bertugas sekarang hajar yang namanya Peggy Setiawan. Seharusnya jangan ditolongin. Ya, penjarakan seumur hidup. Ya kan? Itu kemauan Nikita Mirzani. Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede udah nongol. Dede ini akan menyeret banyak orang, terutama bos bandar. Itu ya, bos bandar. Itu Dede. Ya kan? Kenapa? Agar kalian terfokus ke yang namanya Peggy Setiawan. Yang penting kan Peggy Setiawan kan udah bebas, ya kan? Agar kenapa? Agar orang bubar itu nggak terfokus lagi ke kasusnya Dede, tidak mendukung Dede. Ya kalian ingat ya, kalian tidak mendukung Dede. Ya, agar kenapa Dede nanti sewaktu-waktu dia ada di pengadilan menyeret banyak orang, ya menyeret nama orang, terutama di oknum ya. Kenapa? Nikita Mirzani dekat sekali dengan orang-orang oknum ini. Nikita Mirzani dekat sekali dengan oknum-oknum ini. Ya. Bisa jadi Nikita Mirzani ini adalah titipan dari oknum-oknum untuk membuyarkan masalah saat ini yang sedang viral ya. Terkait dengan munculnya Dede tentu ada yang kepanasan, ada yang kaget. Kok bisa ya Dede berani muncul ke publik dan memberikan sebuah kesaksian yang sangat jujur, memberikan sebuah kesaksian di mana pada tahun 2016 banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali keanehan-keanehan yang ketika itu Rudiana ada di dalamnya. Buat Nikita Mirzani, woi dengerin Nikita, nih ya, gue yang ngikutin kasus Peggy dari awal. Ya meskipun gue nih sekarang tinggal di Australia, gue ngikutin kasus Peggy, ngikutin semua dari awal.
Dan dia ditangkap. Gua nonton setiap kali Bapak Aing KDM upload YouTube, gua tonton. Ya. Dan gua scroll TikTok semuanya FYP-nya Peggy. Gua tahu, maksudnya gua memperhatikan semuanya deh. Dan gua lihat pas saat Peggy masih di penjara, lu diem baik, kemana lu? Hah? Enggak. Sekarang yang Peggy begitu, lu hujat Peggy, ya kan? Terus alasan lu katanya, gua mah nggak mau speak up kalau gua nggak tahu ilmunya, tai gitu. Pret, lu kemarin juga lu ikut campur urusan orang. Ingat nggak waktu lu bilang si Puji kayak gimana di klub? Ya, banyak. Kagak tahu apa-apa, congor lu tuh sekolahin. Lu harusnya malu sama keluarga Peggy, ya kan? Walaupun dia orang miskin, ya kan? Tapi mereka bermartabat. Lu malu tuh sama ibunya Peggy. Ibunya Peggy itu janda, sama kayak lu janda. Tapi dia janda yang bermartabat, janda yang punya harga diri, ya kan? Dia membesarkan anaknya dari hasil keringatnya berjualan, ya kan? Jadi ART di rumah pengacaranya Ibu Yanti. Dan dia bisa membesarkan Peggy menjadi anak yang berbakti. Sampai dia mau bekerja keras untuk membiayai adiknya sampai dia tidak sekolah. Tuh, lihat. Ibunya Peggy bisa membesarkan anaknya menjadi anak yang berbakti seperti Peggy Setiawan. Sedangkan lu, gimana kabarnya Sloli, Mbak? Maaf ya. Nah, gue kira kemarin lu udah kalem gitu ya, kemarin udah dewasa, udah omongannya udah dijaga. Ternyata kagak, setelan pabrik emang ya. Sifat asli. Watak orang tuh kagak bisa dirubah, saya nggak ada, nggak bisa. Kalau emang udah setelannya begitu, ya pasti balik lagi ke situ. Mana ada orang yang udah ketemu dia. Aduh, elah. Ingat, lu kaya, dia kaya di dunia. Dunia mah sementara. Ingat kata Peggy, dunia itu sementara, akhirat selamanya. Tuh, ya kan, Nikita Mirjani, Peggy Setiawan dan keluarganya adalah orang yang terjolimi. Yang gue tahu itu, orang dijolimi itu, doanya dikabul sama Allah. Tidak ada batasan antara dia dan Allah. Lu kalau lu doain buat jadi miskin sama keluarga Peggy, lu kalau diaminin sama Allah, sama malaikat, nih, Allah tuh mau membolak-balikan. Lu mati juga, yang lu bawa tuh kain kapan. Oh, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama yang lu tinggal nanti bakalan nama baik apa nama buruk kan dicatat. Pasti nama buruk lah. Malu sama mamanya Peggy tuh. Dicontoh sama dia beli kaca lu, Nikita Mirjani. Sekarang lu mau kayak cuci tangan, kasih sayembara buat nangkep air 500 juta. Hati netizen, ntar diminta lagi. Ingat aja Bunda Korla dulu, 100 juta diminta lagi sama dia. Malu. Gregetan gue. Semangat Peggy. Salam dari Australia. Jadi gue yakin banget nih Nikita Mirjani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudi, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsinya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, otaknya di dengkul. Bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu kayak modelan kayak sarap gitu loh. Kayak sini kita sarap, nih kita Mirjani sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta. Bacot mulu tuh orang, sok bilangin orang, aduh memang ini minim moral sih ya nih manusianya yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Iya, itu yang membuat Nikita Mirjani sampai sekarang bisa bertahan di televisi ya, menjadi artis menurut dia, itu karena dia pandai mencari masalah.
Tidak ada prestasi yang ada dalam dirinya Nikita Mirzani. Hanyalah masalah, masalah, dan masalah. Ya, buktinya saat ini dia sedang mencari masalah dengan Peggy Setiawan. Dan bagi saya, Anda salah orang. Ya. Iya, Peggy sama Kang Deddy Mulyadi sama saya juga udah ketemu waktu itu di Nusantara TV. Ya cuma kan mungkin Kang Deddy ada keperluan sendiri, buru-buru, ya. Kemudian Peggy juga ada keperluan sendiri, podcast, ya. Jadi dua-duanya itu narasumber yang mana waktu itu datang itu sudah mepet waktunya. Nah, jadi mungkin Kang Deddy Mulyadi ya sempat salaman aja, terus sudah kan. Nah, kemudian Peggy pun sama mau ada keperluan podcast kan. Nah, jadi tidak ada masalah kok sebenarnya. Tadi juga saya dengar kabar dari keluarganya, itu kan Kang Deddy Mulyadi ingin teleponan lah sama Peggy kan gitu. Ya mungkin karena muncul orang-orang yang mengomentari kan, ya nggak ada masalah kok. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus dalam membantu. Ini kan apa namanya, orang-orang yang berpendapat bahwa harus berterima kasih kepada Kang Deddy. Oh ya pastilah, Peggy itu ke siapapun berterima kasih. Lihat aja live-nya tuh. Kalau Peggy live itu kan selalu menyampaikan terima kasih. Intinya nggak ada masalah itu sebenarnya. Ya kalau Mbak Nikita Mirzani ya mengkritisi, ya sudahlah, anggap aja kritik kan, masukan, ya silakan aja, itu hak orang ya, atau pendapat orang. Ya. Tapi yang jelas sih tidak ada masalah ya. Kemudian Peggy ya tetap Peggy ya, sopan, ramah ke siapapun dia mau menyampaikan terima kasih. Nah, kalaupun belum ketemu secara lama gitu kan, yang lama ya mungkin karena waktunya saja yang belum kan. Intinya nggak ada masalah kok. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi juga tulus ya, tidak seperti apa yang diperkirakan, misalnya Kang Deddy Mulyadi seolah-olah ingin si Peggy ini mengucapkan terima kasih. Enggak lah, saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus. Kalau terima kasih yang disampaikan itu ke semuanya kok, ya semuanya kok. Kang Deddy Mulyadi juga menyampaikan terima kasih juga kok Peggy kan gitu. Cuma belum ketemu aja kan, itu kan sebenarnya. Nanti juga insya Allah pada saatnya ketemu. Gitu. Bang, terkait nih, kita bilang Peggy jadi kayak artis karena bilang nggak punya waktu untuk kesana kesini nih Bang, ngeladenin permintaan-permintaan. Ya Peggy kan lagi disorot publik ya, disorot media juga. Jadi terkadang Peggy harus melayani sehari itu sampai 5 wawancara ya, 5 media gitu loh. Nah, bukan kehendak Peggy, bukan. Itu kan kehendak media. Peggy kan hanya menjawab. Kalau tidak dipenuhi kan kasihan teman-teman wartawan juga kan butuh jawaban Peggy. Itu aja sih. Ya, kalau persoalan itu kemudian dinilai sama Mbak Nikita Mirzani, Peggy kan bukan artis kan itu. Ya memang Peggy bukan artis, Peggy kuli bangunan. Tapi kan menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan juga kan hak Peggy. Apalagi kan wartawan yang sudah janjian, wartawan yang sudah datang jauh-jauh, wartawan yang sudah nunggu, kan kita hormati juga lah ya teman-teman wartawan, harus diberikan jawaban gitu. Ini kita juga pertanyakan apakah Peggy tahu Kang Deddy sudah banyak membantu atas kebebasannya Bang? Ya kalau soal itu keluarga tentu tahu lah, artinya Kang Deddy kan berapa kali tuh dulu ke rumah ibunya Peggy kan, ya saya tidak tahu apa-apa yang dibantu, terus terang saya tidak tahu ya, membantu hal apa saya tidak tahu, terus terang saja. Tapi Peggy dan keluarga meyakini semuanya ini kan, selain dari kerja keras pengacaranya, dukungan masyarakat Indonesia, dukungan netizen, dukungan YouTuber kan, ya semuanya lah, teman-teman wartawan ya, para media, itu tidak lepas atau tidak lepas dari dukungan semuanya. Oleh karenanya Peggy kan berkali-kali kan mengucapkan terima kasih kepada semuanya kan gitu, tanpa terkecuali gitu. Ya, ini jadi mirip seperti
kalau di sepak bola ya, ada salah satu manusia yang mengatakan seperti ini. Harusnya Coach Sintayong itu berterima kasih kepada klub karena klub sudah melepaskan pemainnya untuk timnas. Nah, ini persis kayak Nikita Mirzani ini. Harusnya Peggy Setiawan itu berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena berkat Kang Deddy Mulyadi, Peggy Setiawan akhirnya bebas. Wele Nikita Mirzani. Ini yang namanya gila hormat. Apakah saat Peggy Setiawan keluar itu, kau itu tidak dengar kah apa yang disampaikan oleh Peggy Setiawan? Bahwa dia telah mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang telah membantu dia, yang telah membantu membebaskan dia dari dalam jeruji besi. Ini yang saya katakan, Nikita Mirzani ini, dia hanya pansos melalui Peggy Setiawan. Dia katakan Peggy Setiawan itu bukan artis. Lah yang bilang Peggy Setiawan artis siapa? Kan selama ini Peggy Setiawan hadir di media-media itu kan dia diundang. Bukan Peggy yang minta. Beda dengan kalian yang selalu minta media. Kalau Peggy ini media yang minta. Nanti sebentar dia menolak permintaan dari media, kamu ngebacot lagi. Nanti kamu bilang Peggy ini sombong sekali. Sok-sok seperti artis, sok-sok jual mahal. Kepada Nikita Mirzani harus paham, Peggy Setiawan itu siapalah dialah. Dia hanya seorang kuli bangunan. Maksud Peggy Setiawan itu bukan apa-apa. Kenapa Peggy Setiawan bilang nanti hubungin dulu penasihat hukum saya? Dia hanya minta supaya hargailah penasihat hukumnya Peggy Setiawan. Peggy ini kan masih dalam pengawasan kami. Oleh sebab itu, misalnya ada podcast, ada seminar-seminar atau apa yang mau memerlukan informasi dari Peggy, minta izin dulu kepada penasihat hukumnya. Kami tidak akan pernah melarang, kami akan mengizinkan, tetapi yang penting hargai kami penasihat hukumnya. Nanti kalau terjadi sesuatu, siapa yang mau bertanggung jawab? Itu aja sih sebetulnya. Ya kalau bilang seperti artis, saya rasa sekarang kayaknya Peggy artis juga ini. Saya nggak tahu dia udah ketemu Kang Deddy Mulyadi atau belum. Terus mau mengucapkan terima kasih. Kalau terima kasih kan Peggy sudah secara umum dia minta terima kasih kepada netizen, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendoakan dia. Ya, udah termasuk di dalamnya. Pasti Kang Deddy Mulyadi juga dia udah ucapkan terima kasih juga. Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia seorang public figure. Ya, kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya, jangan langsung menegur secara terang-terangan seperti itu. Ya, mungkin bagi Nikita Mirzani persetan buat dia ya. Entah dia tahu duduk persoalan atau tidak, yang penting dia labrak dulu. Supaya fokus media itu nanti beralih kepada Nikita Mirzani, bukan kepada Peggy Setiawan. Saya rasa kayaknya seperti itu feeling saya, teman-teman. Bagaimana feeling dari teman-teman? Apakah sama dengan saya juga? Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap. Gitu ya, hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, sini Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh.
Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan si Nikita Mirzani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika panjang-panjang di mall atau ini itu, oke? Nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Artinya di sini dibanding Nikita Mirzani jauh panggang api sama Peggy sekarang. Kalau Peggy sekarang jadi public figure yang memang menjual. Dan saya yakin iklan-iklan juga sedang menunggu Peggy. Mulai hari ini ya, tanggal 25, 23 ya? Tanggal 23 Juli, 25 sekarang ya? Gue sakit 2 hari jadi nggak lihat tanggal, tidur mulu. Jadi tanggal 25 Juli 2024, Peggy sah menjadi artis Ferrari. Jadi Nikita Mirzani tidak bisa lagi bilang Peggy bukan artis. Peggy sudah saya angkat mulai hari ini menjadi artis Ferrari. Perkumpulan Artis Republik Indonesia. Silakan perusahaan-perusahaan yang mau kontrak dengan Peggy, apakah video klip, sinetron, layar lebar, layar kecil, layar sempit, layar pendek, panjang, silakan semua. Sudah saya beri ruang. Dan Peggy secara de facto dan de jure sah dia ada berhubung sebagai artis. Ya, kalau Nikita Mirzani belum, nggak ada legalitas ya sebagai artis. Kalau Peggy sah dari kami, ya Perkumpulan Artis Republik Indonesia, itu aja. Jadi catat ya, 25 Juli 2024 Peggy sah jadi artis. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyoho SMH, CFLS CMK, mengangkat dan mengeskakan Peggy Setiawan sebagai artis Republik Indonesia yang akan datang. Dan hari ini, terhitung hari ini, detik ini, Peggy sudah sah menjadi artis Republik Indonesia. Silakan para produser dipersiapkan film-filmnya, video klipnya, iklannya, silakan. Ini kalau Nikita Mirzani mendengarkan pernyataan Abang Firdaus ini, dia tambah emosi nanti ya, meledak-meledak. Abang Firdaus katakan bahwa Nikita Mirzani adalah artis ilegal. Dia tidak punya legalitas. Pantasan saja ya, suka mencari masalah. Nah teman-teman, sudah beberapa video yang saya tampilkan kepada teman-teman semua terkait dengan goblok dan tololnya seorang Nikita Mirzani yang memposisikan dirinya sebagai artis. Saya tidak pernah menganggap dia artis karena kalau menurut saya artis itu seperti orang punya talenta, punya bakat kayak menyanyi atau bermain film atau bermain sinetron. Itu seperti itu. Lah ini apa? Apa prestasinya dia? Apa bakatnya dia? Apakah dia ini punya kelebihan atau dia pernah menjadi bintang iklan judi online? Apakah itu dikatakan pintar? Apakah karena dia sering menjual barang-barangnya dia sehingga itu menjadi bakatnya dia? Hei, bukankah itu semakin terlihat tolol? Bukankah itu semakin terlihat goblok? Semakin Anda merendahkan Peggy Setiawan, maka semakin rendah pula derajat Anda. Derajat Peggy Setiawan akan ditinggikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan ditinggikan oleh netizen. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam waras untuk kita semua.